Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ini, sehat rohani, sehat ini. Siapa kita? Siapa kita? Kelas 6. Kelas 6. Lagi. Siapa kita? Kelas 6. Siapa kita? Kelas 6. Kelas 6. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita semua untuk berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Pimpin doanya. Ayo. Belajar pagi hari ini kita semua diberi kelancaran, amin ya robbal alamin. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, sekarang bulan apa anak-anak? Bulan Agustus. Mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu 17 Agustus. Untuk yang bertugas sebagai DJ, silakan maju ke depan. Semuanya berdiri. Ayo, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari-harinya bangsa Indonesia. Merdeka, selagi merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, semuanya boleh duduk kembali. Sebelum mulai pelajaran, Pak Guru akan cek kehadiran kalian. Coba tengok kanan kiri, ada teman yang nggak berangkat apa tidak? Berangkat semua? Berangkat semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua berangkat semua ya, kelas 6 ya. Oke. Nah, sebelum belajar, Pak Guru akan menanyakan perasaan kalian. Kira-kira berikan Pak Guru ekspresi raut wajah, senang, bahagia, marah, atau sedih. Coba semua memandang Pak Rahmat di depan. Rasanya hari ini coba sesuaikan dengan raut wajah. Ceria, ceria semua? Arif, ceria apa ceria? Ceria? Iya. Novia, ceria apa ceria? Ceria. Yang marah ada nggak? Nggak ada. Berarti kita semua sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Siap? Siap. Nah, kemudian minggu lalu kita belajar apa sih? Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin, tunjuk tangan. Yuk, tidak.
Belajar kok coding. Apalagi yuk, siapa yang masih ingat? Apa Sasa? Belajar kecerdasan artifisial. Beri tepuk mantul Dinda sama Salsa. Tepuk mantul. Berikan tepuk tangan. Nah, kemarin sudah ingat semua tuh belajar coding dan KA. Kemudian apa sih coding itu? Siapa yang masih ingat? Kemarin apa? Perintah dalam komputer pintar. Terus kalau kecerdasan artifisial apa? Kecerdasan buatan. Benar apa salah? Ayo, beri tepuk jempol kepada Erin dan Salsa. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus, bagus. Semua dengan ceria ya. Nah, ada lagi nih. Kemarin kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Itu disingkat apa sih? Sampai yang bisa? Yang ingat singkatan dari apa? KKA. Benar. Coding dan kecerdasan artifisial disingkat KKA. Nah, pada pagi hari ini, kesempatan pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Coba ulangi para bilang apa? Berpikir berpikir apa? Komputasional. Nah, yang mana tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, baca bareng-bareng. Siswa mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari itu ada dua ya. Sudah dibaca bareng-bareng. Nah, jenis kegiatan pada hari ini adalah kita dengan diskusi kelompok. Siap? Diskusi kelompok. Yang mana profil lulusan yang akan dicapai pada kesempatan hari ini adalah yang pertama beriman dan bertakwa, kedua berkolaborasi, ketiga dan kreativitas. Siap? Siap. Pak Guru bagi kelompok. Kelompok satu ini siap? Ya. Kelompok dua, kelompok tiga. Sudah dibagi ya? Nah, lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ada yang tahu? Tentunya belum ya, karena kita belajar masih baru ini ya. Siap? Nah, berpikir komputasional secara umum adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis dan teratur. Pernah nggak kalian berburu-buru, terlambat sekolah? Pernah? Bangunnya kesiangan? Nah, itu adalah ciri salah satu tidak menerapkan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu membuat kita, mendidik diri kita untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan langkah-langkah yang sistematis. Ya, intinya itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Tadi masalahnya si Erin tadi dia terlambat sekolah. Bagaimana supaya tidak terlambat sekolah? Ini kita sedang pelajari hari ini dengan cara berpikir komputasional. Dan kemarin kita juga sudah belajar coding dan KA. Dasar dari coding dan KA itu adalah cara berpikir kita, yaitu berpikir komputasional. Ya nak ya, sebelum kita belajar coding dan KA, dasarnya itu adalah berpikir komputasional. Maksudnya dengan kata lain adalah hanya untuk kita menjadi sebuah komputer bukan, tetapi kita diminta untuk berpikir seperti layaknya ilmuwan yang hebat penemu komputer. Berpikir komputasional adalah metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Berpikir di sini adalah berpikir dalam pemecahan masalah ya. Kamu tahu nggak? Ini komputer ya. Chromebook yang menciptakan itu dulu susah apa enggak mintainya? Susah. Dia itu
komputasional. Maka dari itu dia bisa menciptakan komputer. Dasar dari mengoperasikan komputer ini adalah berpikir komputasional. Bukannya kita harus sama dengan komputer, bukan, tetapi pola pikir kita harus apa itu, seperti layaknya komputer atau ilmuwan yang sudah menemukan komputer. Lanjut. Contoh kelompok 2 dibaca contohnya. Ketika ketika kita ingin membuat mie rebus, kita harus memahami bahan-bahannya. Yang keras, kemudian kita mulai membuat mie rebus sesuai dengan langkah-langkahnya. Dalam membuat mie rebus, kita harus menyiapkan kompor, wajan, spatula, telur, mie, air, dan lainnya. Ini dalam kehidupan sehari. Pernah nggak membuat mie rebus? Nasi goreng? Nah, itu bisa diterapkan dalam berpikir komputasional. Ya nak ya? Lanjut. Intinya, dalam menyikapi sebuah masalah, kita betul-betul berpikir secara teratur dan runtut. Jangan terburu-buru. Harus secara akal sehat, pelan-pelan, supaya hasilnya juga tidak mengecewakan. Apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, bagaimana cara memulai, dan seterusnya. Misal, Dinda mau bikin nasi goreng, ya nak ya. Awalnya kan kita nyiapin bahan-bahannya dulu toh. Bisa nggak bikin nasi goreng langsung, belum dinyalakan kompornya langsung dikasih bumbu? Nggak bisa, ya? Paham ya? Nah, next, berpikir komputasional mengharuskan kita berpikir menggunakan logika, melakukan segala sesuatu step by step. Perhatikan di depan, menentukan keputusan apabila kita dihadapkan oleh dua kemungkinan yang berbeda. Nah, prinsip berpikir komputasional. Java nomor 1 apa? Berpikir komputer prinsipnya dekomposisi. Ayo, Amira, apa? Prinsip yang kedua, pengenalan pola. Ayo, Faiz, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, Afika, algoritma. Berarti berpikir komputasional ada berapa prinsip? 4. Yuk kita sebutkan bareng-bareng. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu adalah prinsip berpikir komputasional. Ada 4 cara. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu adalah kemampuan kita memecahkan dari masalah besar menjadi bagi-bagian yang terkecil. Contohnya, pernah nggak di kelas kita rak bukunya berantakan? Pernah ya? Sering ya? Nah, dari prinsip dekomposisi itu kita memecah sebuah masalah besar menjadi satu bagian. Karena ya, kalau kita ingin merapikan sebuah rak buku, yang pertama adalah ambil buku, cek jenis bukunya apa, letakkan. Kita pisah dulu. Ya, kita pisah dulu sebelum kita merapikan. Kita pisah dulu. Di sini kita udah berpikir, bukunya diambil, dicek dulu, baru letakkan. Ya, biar beruntut. Itu namanya dekomposisi. Contoh kalau membuat jus buah, apa aja bahan-bahannya? Kita pecah-pecah. Buah, terus blender, susu, terus gula, es, dan gelas. Kita pecah dulu. Itu namanya dekomposisi bahan-bahannya. Lanjut ke pengenalan pola. Kelompok 1 baca. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam kembali. Oke, contohnya apa sih pengenalan pola? Nah, coba Pak Bro jelasin. Setiap pagi di depan sekolah kita itu ada bus Damri lewat. Misal si Jalpa melihat bus Damri itu lewat jam 7.
Ya nak ya. Dia lewat itu setiap pagi kamu lihat bahwa bus damri datang setiap 15 menit sekali. Kalau kamu lihatnya jam 7, setelah 15 menit kemudian itu jam berapa dia lewat lagi? Jam 7.15. Kan polanya kan 15 menit sekali dong. Kemudian setelah jam 7.15 bus damri depan sekolah kita lewat lagi jam berapa? Nah, kemudian lagi bus damri datang lewat jam berapa lagi? 4.05. Polanya sama ya, 15. Kalau misal 5 menit sekali berarti 7 5 menit. Nanti 5 menit sekali 7 10. Paham pengenalan pola? Nah, kemudian abstraksi. Abstraksi itu adalah kita fokus kepada hal yang penting saja. Misalnya si Alif disuruh namanya belanja ke pasar, belanja alat-alat dapur untuk masak. Si Alif ini nggak usah berbelit-belit, misal beli telur, ya telur aja, telur, mie, gula, nggak usah ya telur kesukaannya apa, warna telurnya apa, terus gulanya itu letaknya di pojok pasar sebelah kanan, pojok pasar sebelah sini, tidak usah, kita harusnya langsung ke fokusnya aja. Telur ya udah beli telur, langsung, nggak usah ke warung A, ke warung B, ke warung C, jangan, ya, itu namanya abstraksi, langsung ke fokusnya. Misal Pak, telur tempatnya Pak Warno itu mahal, di sini tempatnya Bu Tuti itu murah. Gak usah berpikir itu, langsung aja mahal ataupun murah beli. Yang penting ke telur. Maksud ya, itu langsung ke hal yang fokus. Kemudian algoritma itu kita menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya tadi mau bikin mie rebus, ya nak ya. Berarti langkah-langkahnya apa? Mie rebus itu ambil mie, buka mie, ya. Kemudian panaskan kompor, kasih air, tuangkan mie setelah mendidih, tuangkan mie ke dalam kompor, diaduk-aduk, masukkan bumbunya, hidangkan. Lebih ke langkah-langkahnya, namanya algoritma. Paham? Nah, terus ada juga langkah-langkah mencuci dengan benar. Kita baca bareng-bareng, mencuci dengan benar gimana? Basahi tangan, kasih sabun, gosok selama 20 menit, bilas, dan terikat. Ini namanya apa? Algoritma. Paham? Paham nggak? Jawab, paham atau tidak? Nah, setelah paham, Pak Guru nanti akan bagikan lembar kejam statistik. Tetapi Pak Guru akan memberikan permainan biar kalian fokus, karena berpikir komputasional itu harus fokus. Siap? Pak Guru minta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 diskusikan ya. Permainannya adalah melatih fokus kalian. Cocokkan gambar yang sudah kalian lihat ke depan papan tulis yang sudah disediakan. Yuk, kelompok 1 maju. Siapa yang ini? Yuk, kelompok 2. Ya. Nah, siapa yang duluan itu yang menang. Nih. Siap ya? Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Nah, Pak Guru mulai. 1, 2, 3. Yuk. Siapa yang duluan itu yang menang. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Ini untuk melatih kalian untuk fokus, atau juga bisa dengan berpikir komputasional, pengenalan pola. Ayo, mana yang takut? Ayo, siapa yang duluan dia yang menang. Ayo, beri tepuk tangan, beri semangat yuk. 1, 2, 3. Ayo, oke, semangat. Yo, waktunya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, beri tepuk tangan. Tapi itu ya, siapa yang lebih banyak dia yang menang. Kelompok 2, kelompok 1.
1. Kelompok 1 kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti menang kelompok 1. Beri tepuk tangan. Siap ya. Nah, kalian jika sudah paham semua, Pak Guru bagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik, tentang berpikir komputasional. Nah, yang pertama nih didiskusikan bersama kelompok ya. Pak Guru kasih waktu 3 menit. Dikerjakan bareng-bareng. Ya, tulis. Ayo. Yuk, kerjakan bareng-bareng, ayo. Ayo, ditulis, dikerjakan, didiskusikan bersama kelompoknya. Didiskusikan bersama kelompoknya. Yuk, bisa? Ya, pintar. Yuk. Nah. Yuk, kelompok mana yang udah selesai? Yuk, kelompok mana yang selesai didiskusikan. Tulis nama kelompoknya di atas. Kelasnya ditulis juga. Jangan lupa identitasnya. Nama kelompok. Tidak kelas. Tulis nama kelompok dan kelas di atas. Diskusikan bersama-sama. Kelompok 2. Ayo, kelompok mana yang selesai duluan? Ayo. Sudah, kelompok 1 luar biasa. Kelompok 1 selesai duluan. Sudah, kelompok 2. Kelompok 2. Sudah. Nah. Kelompok 3. Kelompok 1 membacakan dan presentasikan di dalam kelompoknya berdiri perwakilan dan LKPD berurutan dari siap-siap pergi ke sekolah. Yuk, kita dengarkan presentasi dari kelompok perwakilan kelompok 1 berdiri. Maju ke depan, berdiri, baca, nggak apa-apa. Nah, satu aja. Yuk. Nah, ini kelompok 1 akan menjelaskan LKPD. Judulnya apa? Siap-siap. Yuk, langsung jawabannya. Yang pertama, terus, nah, ini namanya langkah-langkah apa? Dekomposisi kita memecah bagi-bagian yang besar menjadi beberapa bagian kecil. Beri tepuk mantul kepada kelompok 1. Tepuk mantul. Oke, kelompok 2 maju ke depan. Yang LKPD yang 2. Yang nilai. Oh ini ya. Yuk. Nah. Assalamualaikum. Oke, ini menentukan pola ya. Kita bahas bareng-bareng, coba di koreksi bersama. Ini ada gambar robot menentukan pola naik tangga dari 2 menjadi terus 10. Bener apa salah kelompok 2? Ini namanya pengenalan pola. Iya, pengenalan pola. Beri tepuk jempol untuk kelompok 2. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri.
nanti Pak Guru berikan tugas ya, masing-masing kelompok membuat pemecahan masalah ketika kalian ingin pergi ke sekolah ya, ketika kalian berangkat ke sekolah pagi hari. Soalnya adalah PR-nya, studi kasusnya kalian berangkat ke sekolah pagi hari. Nah, dikelompokkan di komposisinya apa, pengenalan polanya apa, abstraksinya apa, dan algoritmanya apa. Siap. Oke. Bagaimana perasaan hari ini ketika sudah belajar dengan Pak Rahmat berpikir komputasional? Senang apa enggak? Coba ekspresikan lagi muka kalian setelah belajar. Ada yang cemberut? Enggak ada. Oke, Pak Guru berikan refleksi. Terima kasih. Pembelajaran hari ini kalian semua sudah memahami dan sudah senang. Pak Guru juga berpesan semoga apa yang Pak Guru sampaikan nanti bermanfaat untuk kalian semua, dan jika Pak Guru kurang menyampaikannya kurang jelas, itu membuat evaluasi untuk diri Pak Guru sendiri. Itu kedepannya lebih baik lagi. Pak Guru simpulkan bersama-sama ya, kita simpulkan bersama-sama dengan Pak Guru dengan kalian. Berpikir komputasional itu ada berapa prinsip? Apa aja tadi prinsipnya? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Dekomposisi, terus abstraksi ya. Oke, berpikir komputasional itu adalah ada 4 prinsip ya, dan itu menjadi dasar untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih anak-anak semua. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.